Hal sepele model ini sangat bikin, Masya Allah, bikin pening ya di kepala. Gue pikir kenapa kok sering paper jam. Ini mesin di kaset yang nomor 2 yang apa F4, ukuran F4. Dia sering paper jam. Kita coba dulu ya, biar kalian paham dulu. Ini mesin Image Runner 2525, teman-teman. Kita coba yang A4 ya. Kita coba yang A4 ini aman, dia nggak paper jam. Aman ya. Lalu kita coba F4. Kita coba, pasti paper jam. Tutut ya kan. Kalau kita ini ya, di monitor kan dijelaskan ini harus dibuka, ini terus kasetnya keduanya harus dibuka. Nah, ada apa gerangan? Gua pusing berhari-hari bro mikirin ini, ternyata nggak taunya. Nah, pasti selalu di sini teman-teman, nyangkutnya di sini, Masya Allah. Dan kalian tahu apa? Ternyata problemnya ada di sini. Nah, di sini ada apa? Penarik ya, pelatuk macam kayak sini nih. Nggak bisa ya. Bentar. Nih, macam kayak ini nih. Ini pelatuk yang ngunci nanti ke sini. Jadi setiap kertas ditarik dari kaset, dia kan melewati, kan di sini kan ada roll. Ya, ada roll. Nah, kalau cuma satu pelatuk atau nggak ada pelatuknya sama sekali, ini nggak bisa jalan. Karena roll ini kan ada per, ada pelatuk. Ini saling ngunci nanti teman-teman, sehingga roll ini bisa nekan dan berputar dan kertas bisa diteruskan ke atas. Nah, punyaku ini, yang ini utuh kan, utuh, masih kuat, ada apa pernya. Sedangkan yang satunya teman-teman ternyata, Masya Allah, ternyata pecah. Yang satunya ini pecah pelatuknya teman-teman. Ini kan, lah pecah dan potongannya nggak tahu kemana. Dan yang kemarin pas fotokopi ternyata ini jatuh di sini teman-teman, jatuh pernya kayak gini. Makanya nih gua solasi kayak gini. Gua udah nyari tapi masih belum dapat. Ini nyari apa namanya, pelatuknya ini masih belum dapat. Kemungkinan nanti gua mau bikin aja dulu. Ini gua solasi pernya biar nggak hilang teman-teman. Ini gua solasi ini biar nggak hilang. Jadi kalau misalkan ini ditarik teman-teman ya, lalu kita tutup, ini kita tutup, dan ini kita ganjel pakai tangan, ngeprint nanti bisa teman-teman. Fotokopi pakai kertas F4 nya nanti bisa. Kita coba ya, kita tekan nih, kita tekan, lancar, nggak ada kendala sama sekali. Tuh kan keluar. Oke, kita coba lagi ya, nggak usah penekanan, nggak usah penekanan. Kita coba F4 ya. Sudah jelas paper jam tuh kan. Nah, dan pasti di tempat yang sama teman-teman, lah di situ ya. Jadi solusinya apa ya, kalian cari nih apa yang patah nih, yang patah ini kalian cari pelatuknya. Nggak tahu di mana, gue nyari di marketplace susah, nggak nemu-nemu. Jadi nanti gue bikin aja mungkin dari PVC. Coba kita pakai penekanan ya, pakai jari ya. Kan ini kan langsung print otomatis setelah paper jam. Kita tekan ini yang rata sesuai satunya. Aman dia, nggak bakalan paper jam lagi tuh.
jadi kendalanya kayak gitu teman-teman. Kalau kalian masih nggak percaya, gua nyoba ya sekali lagi ya, tapi gua pakai penekanan. Ini sudah nggak akan ada lagi paper jam. Coba ya, yang FLC ya. Gua tekan di sini nih, sambil gua liatin monitornya dan isiannya. Aman teman-teman. Gua matikan. Jadi kayak gitu, karena mesin fotokopi ini dia sangat kompleks dan sudah banyak sekali sensor di dalamnya. Kalau misalkan satu sensor itu aja udah, meskipun sensornya plastik ya, kayak gini nih kan juga sensor keluarnya kertas. Nah, jadi kalau sudah berumur itu kan sering nekan akhirnya kan mungkin ada yang patah kayak gitu ya. Contohnya kayak gini nih, yang ini pelatutnya patah, jadi nggak bisa menarik dengan sempurna. Roller ini nggak bisa jalan dengan semestinya, makanya terjadi error ketika dia ditarik ya kan, tapi dia nggak bisa jalan ke atas. Mesin meresponnya dengan mengeluarkan kode error seperti itu, paper jam seperti itu. Gua awalnya bingung apa gitu ya yang rusak, karena sering banget nyangkutnya di sini pas di keluaran kaset sini. Ternyata setelah diulik-ulik, dibongkar sana bongkar sini, ya kok aman-aman semua kayak gitu. Gua lupa sama ini pelatut. Kan kalau misalkan ada paper jam kan biasanya kan kertas gue taruh di sini ya sambil ngebongkar-bongkar ini mesin. Nggak tahu di bawah kertas kok ada per kayak gini teman-teman, ada per. Jadi ya gua cari ini per yang mana, sempet pusing juga teman-teman. Kalau gua awalnya nuduh print ini karena sambil ngebongkar printer juga yang kemarin kayak gitu, dan pas gua lihat lagi nggak, printer itu nggak punya yang di seri itu ya, Epson yang barusan itu ya, itu nggak ada, setauku nggak ada per yang gede kayak gini teman-teman. Ada cuman kecil-kecil kayak gitu, dan ini ukurannya gede. Nah, sudah gua vonis ini semua pasti dari mesin fotokopi, tapi yang mana kayak gitu kan. Udah bongkar-bongkar sana, gua cek sana, gua cek sini, nggak tahunya yang ini. Sepele sih tapi bikin pening di kepala nih. Kalau di fotokopi A4 semuanya normal lancar, khusus F4 makanya yang dari dulu kok sering paper jam, kemungkinan sudah koyak mungkin, jadi ya kayak gitu jadinya. Ketemu penyakitnya, sekarang tinggal nyari solusinya teman-teman. Solusinya gimana gue nggak tahu, ini gue nyari-nyari di marketplace nggak nemu. Mungkin para suhu teman-teman ada yang punya, atau mungkin tahu tempat jualnya di mana yang kayak gini ya, untuk seri IR2525 bisa direkomendasikan. Dan harganya berapa ya kira-kira ini? Pelatuk doang masa mahal sih? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nanti gue bikin dari PVC, gue bikin sendiri, gue coba-coba nanti. Nah, berikut cara bongkarnya ya teman-teman. Ini sudah barusan gue bongkar sih. Ini yang ini nih tinggal kalian masukkan ke sini, lalu yang ini ya kan ada penyantolnya, ini kalian buka ke sini, shoot. Di sini ada pengaitnya teman-teman. Nah, ini ya ada pengaitnya, gampang kok, mudah banget, tapi hati-hati ya. Kalau udah keluar tinggal diambil ininya nih, pelatutnya nih. Nah, ini nih yang patah nih. Nah, tinggal kalian bikin nanti, mau bikin atau mau beli yang baru ya terserah, monggo. Yang jelas ini harus diganti. Kalau nggak diganti ya bikin pening. Kayak gitu ya teman-teman. Ini mau gua bikin lagi, mudah-mudahan bisa. Sekian ya.
Jadi begini ya, gua coba bikinnya ya. Ini desainnya, pertama kalian bikin desain. Kalau misalkan kalian punya 3D printer kan enak ya, nggak usah kayak gini nih. Bikin desain kayak gini ya, di apa namanya sih, pokok bikin desain kayak gini lah ya. Kan ini kan yang kepotong kan nggak ketemu tuh, jadi kita perkiraan aja, pokoknya kayak gini nanti pelatunya. Nah kayak gini, lalu nanti bahannya kalian bisa pakai, coba ya, gua nyoba nih pakai PVC. PVC ini bahan dari apa, ID card. Ini kan PVC, nanti tinggal bikin beberapa lalu ditumpuk, di double-double, insya Allah nanti bisa, mudah-mudahan kuat sih kayak gitu. Misalkan nggak kuat ya nanti gua bikin lagi yang lain, seperti itu teman-teman. Dan solusi jika kalian tidak menemukan bahan untuk membuat penggantinya, itu kalian bisa lakukan seperti ini ya teman-teman. Ini untuk solusi darurat sambil kalian cari alat ya. Ini diisolasi teman-teman, diisolasi bening. Kalau diisolasi hitam itu nanti lengket, nanti bekas lem isolasinya itu lengket ke sini. Lebih baik isolasi putih seperti ini ya. Jadi biar ini dan ini rata seperti itu. Dan ini sudah bisa, dan insya Allah nggak terjadi paper jam lagi. Coba ya. Yang full screen ya, F4 ya, coba ya. Ini tanpa di skip ya, tuh lancar. Jadi ini hanya untuk darurat, karena yang kayak gini kan tidak disarankan. Kalau misalkan ada paper jam, otomatis kan rack door ini kan nanti bakal dibuka, dan ini kan nggak ikut kebuka, jadi ininya nanti ngelupas juga kan karena kebuka, makin repot teman-teman. Sebaiknya kalian segera cari penggantinya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa dibantu subscribe channel ini biar bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Sekian, Ahmad Busri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe dulu ya, gratis kok. Klik like dan share jika menurut kalian informasi ini bermanfaat.